Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman semuanya sehat semuanya. Jadi di pertemuan pada pertemuan pertama kali ini kita mau kontrak perkuliahan dulu ya. Kemudian kita mulai masuk ke materi. Nah, kalau saya sendiri sih, saya berharap teman-teman intinya segala tugas semuanya dikerjakan karena absensi, kehadiran itu semuanya dari tugas seingat saya ya. Jadi jangan sampai lupa mengerjakan tugas. Nanti saya kadang malesnya gini, mahasiswa kalau di belakang repot ngurusi absen gitu ya, kurang pak absennya segala macam. Saya sih nggak mau. Saya berharap teman-teman dapat nilai yang terbaik, absensinya semuanya terpenuhi, tugasnya terpenuhi. Kalau saya sih nggak pelit nilai, kalau memang harus A ya sesuai prestasinya ya saya kasih A. Saya nggak suka ngasih nilai yang yang jelek-jelek gitu ya, yang C segala macam, karena artinya saya gagal mendidik teman-teman, ngajak belajar teman-teman, saya gagal menumbuhkan niat belajar teman-teman. Kira-kira seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Reski Eko Prastio. Teman-teman bisa panggil saya Reski. Saya dulu pernah bekerja di Toyota Nasmoko Group. Sekarang saya di BPJS Kesehatan. Saya juga bekerja sebagai dosen di SA Unggul, di ABMIK Sultan Agung Bekasi, kemudian di STIMIK Pamitran Karawang. Saya juga bekerja sebagai partner lah, ikut join teman di bendera teman di konsultan manajemen. Seperti itu. Saya izin bertanya, teman-teman semuanya kuliah atau ada yang bekerja juga? Bekerja juga, Pak. Mantap. Ada yang di internal audit? Teman-teman? Bukan, Pak. Ada. Belum ada ya? Nggak ada yang di internal audit? Belum. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita sama-sama. Jadi, audit manajemen itu lebih identik dengan internal audit sebetulnya kalau kita mau melihat lebih dalamnya. Kenapa saya bilang identik dengan internal audit? Karena materi-materi yang ada di dalamnya itu pendekatannya lebih kepada ya internal audit gitu ya. Dimana internal audit sendiri setiap perusahaan, terutama perusahaan yang basicnya BUMN, go public itu pasti membutuhkan internal audit yang cukup banyak. Enggak hanya itu, bahkan di private, di perusahaan yang bisnis family gitu ya, dia juga membutuhkan internal audit. Contoh kalau di BPJS Ketenagakerjaan, setahu saya auditornya ada sekitar 60-an ya. Kemudian di BPJS Kesehatan itu ada 40. Kalau dulu saya sempat di Nasmoko Group itu sekitar ada ya hampir 20 orang. Nah, internal audit atau audit manajemen sendiri harus dipahami oleh jurusan akuntansi maupun manajemen karena supaya kita tahu tujuan fungsi adanya internal audit itu apa. Karena di setiap organisasi kan ya tidak setiap lah, kebanyakan organisasi memiliki unit internal audit ya di dalamnya sebagai menjalankan fungsi audit manajemen. Di sana berfungsi untuk membantu manajemen untuk melakukan pengawasan, efisiensi, ya, ketaatan terhadap laporan keuangan, ketaatan dalam laporan keuangan, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Baik, mungkin saya langsung maju aja ke materi. Ini sedikit saya mempromosikan ya pesan dari kampus yang mungkin ini disampaikan, visi dan misi Universitas Unggul. Visinya menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, kemudian memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini termasuk teman-teman ya, mahasiswa. Artinya di sini saya juga berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik buat teman-teman. Nah, di luar perkuliahan ini, di luar Zoom maupun e-learning, kalau teman-teman butuh jawaban, mau diskusi, khusus buat mahasiswa saya sih, saya siap membantu ya. Tinggal chat aja, WA aja. Kalau ada permasalahan di perusahaan apa, boleh kita sharing sama-sama. Nah,
Kalau misalkan saya belum bisa jawab yang saya nggak tahu di luar bidang saya, nanti saya bisa minta waktu, saya diskusikan dengan teman-teman profesi saya di pekerjaan. Itu ya. Mahasiswa saya terdaftar tuh ada 19 ya, tapi ini baru masuk 13. Nanti saya absen juga sih ini. Harapannya sih semuanya masuk ya. Kalau Mas Irfan Septian kerja di mana, Mas? Izin di Lapas Bekasi, Pak. PNS, Mas. Iya, betul, Pak. Mantap lah. Alhamdulillah, Pak. Itu juga tantangan pressure-nya cukup kuat lah ya. Ya mungkin di bidang tertentu ya, Pak ya. Ya, Iya, Pak. integritas harus dijunjung tinggi lah di situ. Betul, Pak. Nah, ini ada Tias ya. Kalau Tias, gimana Tias? Lagi sibuk apa ini? Tias 79 Tias nih. Hadir nggak nih? Iwan Santoso mengikuti? Hadir, Pak. Oke. Jika memungkinkan kameranya dinyalakan ya biar saya ada teman ngobrol gitu. Izin, Pak, saya lagi ngajar les, Pak. Jadi izin off cam dulu. Oh gitu ya, wis mengikuti lah Ya, ya. maaf sambil dengerin doang. Ya, makasih, Pak. Baik, materi sebelum UTS kita mau bicara mengenai konsep dasar manajemen audit, kemudian apa itu audit internal, kemudian jenis-jenis audit manajemen, tahapan audit atau proses audit manajemen, kemudian teknik-teknik audit manajemen, kertas kerja audit manajemen, kemudian prinsip pelaporan dalam menyusun laporan hasil audit ya. Nah, ini setelah UTS nanti kita bicara soal audit sumber daya manusia, pemasaran, produksi, produksi dan operasi, sistem kepastian mutu, pengolahan data elektronik, audit forensik dan investigatif, kemudian ada studi kasus. Oh ya, teman-teman, ini kan dipersyaratkan oleh kampus untuk tatap mayanya kan pertemuan 1, 7, 8 dan 14. Nah, nanti sih rencana saya sebelum UTS paling tidak kita ada 3 kali pertemuan untuk membahas semua materi supaya ya saya maunya teman-teman betul-betul paham gitu ya. Nah, pengertian umum dan konsep dasar. Nah, audit ya, audit manajemen itu kan ada 2 kata ya, audit dan manajemen. Audit sendiri dari katanya lebih bermakna atau mendefinisikan tentang pemeriksaan, investigasi, membandingkan dan lain-lain. Manajemen itu POAC, POAC itu planning, organizing, kemudian actuating, controlling. Nah, ini sebetulnya buku lama ya, ini konsep lama POAC itu. Nah, internal audit atau audit manajemen sendiri lebih berbicara mengenai controlling ya sebetulnya POAC C-nya ya. Nah, tapi dia juga bisa mengevaluasi mulai dari perencanaan, mengorganisasikan gitu ya sampai actuating-nya kemudian sampai controlling-nya. Kemudian istilah audit manajemen ya, audit manajemen itu berbicara mengenai audit kinerja, audit operasional, audit sistem atau value for money itu ya. Tapi kita nggak membahas value for money, saya juga membuka materi ini yang disusun kampus, saya belum membaca ini nanti arahnya kemana value for money. Lanjut, nah jenis audit dan perbedaan secara umum. Nah, pertama dari jenis audit itu ada financial audit ya. Tujuannya adalah kewajaran atas pelaporan keuangan. Nah, kalau di perusahaan biasanya kan arahnya menggunakan PSAK atau peraturan pedoman standar akuntansi keuangan, nah, SAK ya, dikeluarkan oleh Institut Akuntan Indonesia IAI ya, IAI. Kemudian internal audit ini berbicara mengenai ketaatan, manajemen audit ini tujuannya lebih ke efektif atau efisien. Nah, ini ada tipe audit pelaksana, tujuan, dan penerima laporannya. Yang pertama tipe audit ini ada tipe audit laporan keuangan, ini dilakukan oleh auditor eksternal ya, misalnya kantor akuntan publik gitu ya. Tujuannya adalah menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian siapa penerima laporan keuangannya itu pihak ketiga, investor dan kreditur, ini digunakan untuk mengambil keputusan gitu ya. Kemudian ada namanya audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini bisa dilakukan oleh auditor
internal dan auditor eksternal. Nah, kalau di auditor eksternal itu biasanya pekerjaan mengenai audit kepatuhan diikat dalam kontrak PKS-nya. Misalkan saya perusahaan A, bekerja sama dengan kantor akuntan publik gitu ya. Nah, pekerjaan apa saja yang akan dilakukan oleh kantor akuntan publik itu akan diatur dalam kontrak kerjanya. Biasanya sih sepaket, ada 3 biasanya ya. Audit atas laporan keuangan, kemudian audit kepatuhan, kemudian evaluasi kinerja. Misalnya itu. Selanjutnya, kalau audit internal itu dilakukan oleh auditor internal itu sendiri. Tujuannya banyak ya. Pertama, menilai keandalan laporan keuangan, menentukan tingkat kepatuhan, kemudian menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas, kemudian sumber daya, kemudian program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan. Nah, kalau bicara mengenai pengendalian internal, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan atau selanjutnya. Karena sebelum kita membahas pengendalian internal itu apa, nanti kita belajar mengenai manajemen risiko. Izin bertanya, apakah teman-teman sudah pernah ambil risk management ya? Mbak Novia, sudah ambil risk management belum mata kuliahnya? Yang mana Pak, maaf? Sudah ambil mata kuliah risk management belum? Manajemen risiko. Sudah pernah ambil belum mata kuliahnya? Manajemen resiko. Sudah Pak. Ya. Mungkin nanti kita di pertemuan selanjutnya akan ulas sedikit. Kemudian audit operasional bisa dilakukan oleh auditor eksternal atau internal. Misalnya kalau eksternal itu kantor akuntan publik, nanti special audit ya. Kalau audit operasional itu nanti bukan terkait dengan kesesuaian standar akuntansi, biasanya ada permintaan dari kliennya terkait operasional apa yang mau dilakukan audit, misalkan tentang produksi, nah mereka kan berfokus ke audit terkait produksi. Nah, ini konsep dasarnya mengenai audit ya, audit manajemen. Nah, ini pertama ada perencanaan, pengorganisasian atau pengarahan ya di situ. Kemudian di sini ada sumber daya, informasi dan teknologi apakah digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini dilakukan pengawasan oleh auditor, misalkan oleh auditor internal ya. Nah, tujuan audit itu apakah akuntansinya, pencatatannya dapat dipercaya, terjaganya keamanan aset perusahaan, berjalannya operasi secara efisien, ditaatinya ketentuan peraturan dan kebijakan perusahaan. Nah, kalau bicara mengenai ketentuan dan peraturan perusahaan itu biasanya terkait dengan SOP ya, standar operasional prosedur atau bisnis prosesnya apakah dilakukan sesuai ketentuan, kemudian biasanya mengacu kepada peraturan direksi apakah dilakukan oleh jajaran yang ada di bawahnya sesuai ketentuan apa tidak gitu ya. Tapi ketentuan ini sebenarnya tidak berbicara mengenai ketentuan perusahaan saja, tapi juga ketentuan yang diatur oleh pemerintah, misalkan ketentuan terkait perpajakan ya. Direktur Jenderal Pajak ada peraturan apa, apakah itu dilakukan oleh organisasi dengan benar, misalkan seperti itu. Kemudian kalau di industri asuransi gitu ya, atau jasa keuangan, apakah peraturan dari otoritas jasa keuangan sudah dilakukan dengan betul gitu ya. Atau kalau di perbankan, aturan-aturan dari Bank Indonesia, kemudian otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, apakah itu diatur dengan baik. Nah, misalkan kalau di lapas itu kan di bawah kementerian ya. Nah, biasanya dilakukan audit oleh inspektorat ya. Betul, Pak ya? Pak Irfan ya? Betul, Bapak. Diaudit oleh Betul. inspektorat. Nah, kadang pertanggungjawaban keuangan operasional di lapas harusnya juga diaudit oleh BPK harusnya. Ya. Jadi kalau di pemerintahan itu kan auditor internalnya, kalau auditor internal ya, berbicara audit internal, itu nanti diaudit oleh inspektorat, ada BPKP ya Pak ya, kemudian apa namanya, kalau eksternal auditnya itu ya BPK. Bedanya apa sih BPKP, inspektorat, kemudian BPK? Kalau inspektorat itu laporannya adalah di pimpinannya, di kementeriannya.
Kalau itu inspektorat, kalau BPKP nanti laporannya dia ke presiden dan kementerian biasanya. Sedangkan BPK nanti laporannya ke DPR. Itu bedanya. Nah, ini definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen itu adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Nah, jenis audit manajemen tadi ada laporan keuangan, kemudian audit kepatuhan, audit internal, dan audit operasional lanjut. Nah, ruang lingkup, sasaran, dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkupnya ini adalah seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sasaran tentunya ada kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu diperbaiki atau peningkatan, baik secara ekonomisasi, efisiensi, efektivitas. Nah, elemen tujuan audit ini kriteria penyebab akibat. Mohon maaf ini kurang lengkap, nanti saya lengkapi. Sebetulnya ini bicara mengenai laporan audit ya. Jadi laporan audit itu ada 4 plus 1. Laporan audit itu ada kondisi ya, kondisi, kemudian yang keduanya apa? Ada kriteria, kemudian ketiganya penyebabnya ya, keempat akibatnya. Selanjutnya adalah rekomendasi. Contoh, misalnya bicara mengenai kayak kasbon ya. Di suatu perusahaan diatur nih kriterianya untuk kasbon atau uang muka kerja itu maksimal pejabat memegang 50 juta. Nah, ketika diaudit banyak sekali pejabat-pejabat yang meminjam ya kasbon atau uang muka kegiatan misalkan di atas 50 juta. Nah, ini harus dijadikan temuan. Nah, apalagi banyak ya dari 100 transaksi ternyata ada 70%-nya ya, akhirnya 70 transaksinya menggunakan uang muka di atas 50 juta. Padahal secara ketentuan perusahaan kriterianya ya itu disyaratkan kan maksimal 50. Nah, jadi kriterianya itu kondisinya kan tadi 70% transaksi uang muka di atas 50 juta. Nah, ini adalah suatu pelanggaran. Nah, kemudian kita udah tahu kondisi ya, udah tahu kriteria, kita gali penyebabnya, teman-teman. Misalkan penyebabnya satu, apakah terkait dengan people-nya? Misalkan. Nah, people itu misalkan ada pejabat memberikan ACC, uang muka di atas 50 juta. Berarti itu kan pelanggaran, ya kan, terkait people-nya. Atau bisa nggak sih diotomasi misalkan untuk pengajuan secara sistem ya, dibikin sistemnya gitu ya, aplikasi pengajuan uang muka misalnya. Itu yang ngunci 50 juta, kalau di atas itu nggak boleh gitu. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya ya di situ pertama ya pastinya ada pemborosan, pelanggaran pegawai gitu ya. Artinya bisa dikaitkan juga dengan idle cash gitu ya, harus bayangan saya begini, uang muka kerja ya, itu uang muka kerja itu kayak kita minjem duit perusahaan untuk melakukan kegiatan ya teman-teman. Nah, kita harus balikin tuh, bukan dibalikin, harus dipertanggungjawabkan, di mana setelah dipertanggungjawabkan kan ada sisanya ya, sisanya itu harus dikembalikan. Nah, dalam proses mempertanggungjawabkan uang muka tadi, itu seharusnya ada batas waktunya, jangan terlalu lama gitu ya. Jangan-jangan uangnya diputerin pegawai dulu gitu ya, dipinjam dulu untuk kebutuhan pribadi. Nah, makanya perlu dibikin kontrol atau pengendalian bahwa uang muka kerja, misalkan itu ya, itu dibatasi, misalkan maksimal 50 juta dan diberi waktu pertanggungjawaban, misalkan 30 hari gitu ya, 30 hari itu harus dipertanggungjawabkan. Apabila lebih dari 30 hari maka menjadi piutang pegawai. Bahkan kalau tega perusahaan bisa dikenakan denda gitu ya. Karena kan sisa uang dari itu kan bisa digunakan untuk kegiatan perusahaan lainnya gitu ya, misalkan diinvestasikan atau apa. Kira-kira sampai sini bisa dimengerti ya, Mas Irwan, bisa dimengerti? Siapa, Pak? Ya. Sampai sini bisa dimengerti? Nada Alprianita. Nada mana nih? Mahasiswa saya pada kemana? Fitri?
Fitri Sulistia mengikuti? Iya, Pak. Sampai sini sudah dipahami, Fitri? Iya, Pak, paham. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kerangka kerja audit manajemen ini kita membandingkan ya kondisi ya dengan kriteria. Kalau ada kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria, maka itu dijadikan satu temuan audit. Nah, untuk menjadikan temuan audit, kita tidak berhenti pada kondisi dan kriteria, tapi kita harus tahu penyebabnya. Penyebabnya apa? Misalkan terkait people-nya, terkait sistemnya, terkait belum adanya kebijakan, misalkan. Akibatnya apa? Akibatnya misalkan ke keuangan atau non-keuangan. Non-keuangan itu misalkan apa? Prestis atau citra organisasi yang menjadi buruk, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ketika kita tahu penyebab suatu temuan, penyebab masalah, kita bisa memberikan rekomendasi yang terbaik. Jadi, jangan sampai kita memberikan rekomendasi ke manajemen atas temuan kita, padahal rekomendasi itu tidak bisa menyelesaikan penyebab masalah. Nah, bagaimana temuan audit yang baik? Temuan audit yang baik adalah kita bisa menemukan root cause-nya. Jadi, penyebab masalahnya itu intinya, akarnya itu apa sebetulnya. Nah, ketika kita tahu akar masalah suatu kondisi, nah, kita bisa memberikan rekomendasi yang terbaik. Nah, kadang-kadang auditor itu bisa menemukan suatu temuan, tapi dia tidak bisa menggali penyebab masalahnya itu apa, sehingga rekomendasi yang diberikan, rekomendasi ada ya, kemudian rekomendasi tidak lanjuti. Setelah tidak lanjuti, terjadi lagi masalah yang sama, terjadi lagi masalah yang sama. Berarti itu kan rekomendasi yang dilakukan belum efektif dilakukan. Mungkin tidak menggali penyebab yang ada gitu ya. Nah, prinsip dasar audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Kemudian prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit, kemudian pengungkapan adanya temuan-temuan yang bersifat positif, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi, menentukan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab, kemudian pelanggaran hukum, penyelidikan, dan pencegahan kecurangan. Jadi kalau terkait dengan pelanggaran hukum, penyelidikan, dan pencegahan kecurangan biasanya dilakukan oleh auditor investigasi. Jadi di suatu perusahaan itu kan ada divisi internal audit ya. Nah, kadang di dalamnya dipecah lagi, ada subdivisinya. Kadang dibikin khusus namanya divisi fraud audit. Jadi kalau ada indikasi kecurangan itu bisa ditangkap gitu, ditangkap kemudian dilakukan investigasi. Nah, investigasi ini ujungnya apa? Macam-macam. Nah, bisa ke ujungnya adalah kerugian perusahaan. Nah, ketika terjadi kerugian perusahaan, artinya harus ada pihak-pihak yang mengembalikan kerugian tersebut. Nah, bagaimana mekanismenya? Biasanya diatur dalam namanya tuntutan ganti rugi. Nah, itu bisa kalau misalkan yang melakukan kecurangan ada 5 orang misalkan ya, mengakibatkan kerugian, ya bisa jadi nanti mekanisme adalah tanggung renteng. Nah, jadi misalkan 10 juta ruginya ya nanti dibagi 20%, 20% gitu ya. Atau bisa ditetapkan pengembaliannya berdasarkan persentase kesalahannya. Kalau motif atau dalang dari terjadinya kecurangan pelaku utamanya katakan si A ya bisa jadi pelanggarannya atau ganti ruginya bisa lebih banyak untuk si A dibanding si B dan si C. Nah, ujung dari pelanggaran atau kecurangan ya bisa jadi adalah penurunan demosi biasanya, demosi sampai ke pemecatan pegawai juga bisa. Nah, saya sih untuk poin yang ini saya belum tahu arahnya kemana. Ya, ini kan kita membuat materi bareng-bareng. Nah, pengungkapan adanya teman-teman yang bersifat positif, biasanya yang dijadikan temuan adalah yang sifatnya adalah negatif. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria itu dijadikan temuan. Ya, mungkin ini tren terbaru kayak mungkin terkait dengan adanya peluang. Kalau misalkan ada kondisi gitu ya, ini peluang perusahaan untuk melakukan improvement mungkin yang dimaksud dengan temuan-temuan positif gitu ya, supaya peluang ini ditangkap oleh manajemen untuk dilakukan tindak lanjut selanjutnya. Nah, ini perbedaan audit manajemen dengan audit keuangan ya. Jadi kalau dari segi karakteristiknya, audit manajemen itu menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat ya, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan.
Kemudian audit keuangan itu lebih ke audit data akuntansi, pencatatan laporan keuangan seperti itu. Nah, ini keluasan audit ya. Jadi kalau audit manajemen itu keseluruhan aspek. Nah, kalau audit keuangan itu lebih ke aspek keuangan saja. Keuangan ini termasuk ya akuntansinya, kemudian terkait perpajakannya seperti apa gitu ya. Nah, tujuan audit tentu saja untuk yang audit manajemen terkait dengan penghematan, efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau audit keuangan ini terkait dengan apakah pencatatan laporan keuangan, penyajiannya itu sudah sesuai dengan praktik akuntansi yang berkaitan umum. Kalau dulu namanya GEEP ya, tapi kita sekarang ngacunya ke IFRS, di mana di Indonesia sudah diharmonisasikan, diadopsi menjadi SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, ini ruang lingkupnya keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait, mencapai seluruh aktivitas atau program, kemudian keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Kemudian audit keuangan, data akuntansi, dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen, keleluasan audit bergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Jadi sebelum melakukan audit, intinya kita harus mengerti, memahami bagaimana pengendalian internal di suatu perusahaan. Kalau ada suatu aktivitas di mana pengendaliannya kurang, ya kita bisa in-depth ya, lebih dalam di sana untuk melakukan audit, karena ketika desain pengendaliannya sudah tidak baik, biasanya pelanggaran yang ditemukan juga semakin banyak. Nah, ini dasarnya kalau audit manajemen itu adalah kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Kalau audit keuangan itu keharusan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, ini nanti kita bisa baca lebih dalam lagi lah. Ini saya lewati aja. Nah, tahapan audit itu simpel aja. Ini kita bisa baca, cuma intinya sih simpel. Yang pertama adalah audit pendahuluan ya. Audit pendahuluan itu kita harus ngerti objek auditnya siapa. Kemudian kita harus mempelajari kriteria-kriteria, ketentuan-ketentuan yang berlaku di sana. Kita mengenal objek auditnya, industri bisnisnya seperti apa, pesaingnya seperti apa, kemudian profil resiko di perusahaan itu, di objek audit itu seperti apa. Nah, kita harus lebih dalam. Nah, di samping kita mempelajari profil-profil perusahaan, profil-profil resiko di suatu divisi, ya kita bisa minta target-target kerjanya itu apa gitu ya. Struktur organisasi pejabat-pejabat di situ seperti apa. Kita bisa memberikan kuesioner gitu ya. Wawancara pendahuluan itu kita boleh. Kemudian setelah itu kan kita membuat program audit ya. Setelah kita melakukan audit pendahuluan itu melakukan program audit, kemudian program audit itu dilaksanakan ya, pelaksanaan atau pengujian lapangan. Pengujian lapangan itu ya dengan cara kita meminta dokumen-dokumen. Nah, dokumen-dokumen itu disiapkan atau diminta pada saat audit pendahuluan. Jadi audit pendahuluan itu kita ngelis dokumen-dokumen apa yang mau kita minta. Nah, setelah kita dapatkan, kita uji lah, itu nanti masuk ke audit lapangan gitu ya. Pengujian, kemudian setelah pengujian itu ada namanya pelaporan. Diterbitkan laporan hasil audit. Laporan hasil audit itu terbit ketika sudah melewati beberapa tahapan. Biasanya itu ada namanya notisi. Berawal dari kertas kerja ya. KKP, kertas kerja pemeriksaan atau kertas kerja audit. Nah, yang memiliki urgensi yang tinggi dari kertas kerja audit itu kemudian dinaikkan di notisi atau hasil audit sementara. Nah, perlu dilakukan tanggapan atau tindak lanjut oleh auditi kita. Dari hasil audit sementara itu nanti dinaikkan ke dalam laporan hasil audit, direkap menjadi laporan hasil audit. Laporan hasil audit itu juga melewati beberapa tahap, misalkan dari ketua tim ya, menyampaikan laporan, kemudian direview oleh quality assurance-nya. Nah, nanti kalau ada yang tidak sesuai, nanti bisa dikembalikan lagi ke ketua tim, ini dikoreksi dulu gitu ya. Nah, setelah melewati quality assurance, biasanya naik ke penanggung jawab audit, pejabat yang menjadi penanggung jawab laporan sebelum dilakukan tanda tangan oleh pejabat yang menjadi penanggung jawab dalam proses audit tersebut. Nah, ini lanjut aja bersama.
Nah, ini bicara mengenai hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas ya. Nah, input ini kan ada rencana operasi ya di situ, ada pengorbanan yang direncanakan ya. Nah, ini adalah pengorbanan yang terjadi. Nah, input. Nah, dalam proses bisnis kan ada input, proses, output. Nah, proses ini bicara mengenai efisiensi, sedangkan efektivitas itu adalah output-nya. Nah, output itu berbicara apakah tujuan yang dicapai, hasil yang dicapai itu sesuai dengan yang kita rencanakan gitu ya. Nah, efisiensi itu berbicara mengenai proses. Proses itu artinya ya kita melakukan pekerjaan dengan benar, ya. Kita melakukan pekerjaan dengan efisien, dengan takarannya, itu bicara mengenai efisiensi. Nah, ini ruang lingkup mengenai audit ya, ruang lingkup audit itu tadi kan kita bicara kerangkanya, secara kerangka itu kan ada planning, organizing, POAC ya, evaluating, kemudian controlling. Nah, audit manajemen sendiri ada mengenai audit pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa itu pengadaan tuh misalkan pengadaan bangunan gedung, inventaris, komputer itu audit pengadaan. Kemudian audit atas produksi, misalkan di perusahaan manufaktur gitu ya, bagaimana produksi membuat ini sampai jadi, membuat mie instan sampai jadi gitu ya. Kemudian audit pemasaran, ini terkait dengan fungsi pemasaran, bagaimana kita memasarkan produk, kita merekrut pelanggan gitu ya. Kemudian audit sistem kepastian kualitas, ya, ini terkait dengan audit mutu. Kemudian audit mutu itu ya pelayanan kepada peserta gitu termasuk audit mutu. Kemudian audit SDM, audit sistem informasi atau IT, audit manajemen lingkungan, audit keuangan dan pajak. Mungkin di sini saya tambahkan bahwa yang agak jarang dilakukan adalah audit manajemen lingkungan ya, bahwa di perusahaan itu kan pasti ada dampak yang ditimbulkan ya, apakah gas emisi atau penggunaan listrik yang berlebihan atau ada pencemaran lingkungan atau limbah-limbah lah. Itu sebetulnya harus dilakukan audit manajemen lingkungannya dan itu harus dilaporkan. Saya kira Kementerian Lingkungan Hidup harusnya sudah ngatur terkait itu. Nah, itu audit lingkungan yang perlu dilakukan. Kemudian langkah audit tadi perencanaan, pelaporan, pekerjaan lapangan. Ini kertas kerja audit, ini ada kertas kerja dalam perencanaan, pengumpulan bukti-bukti, temuan, kesimpulan, rekomendasi, dan saran-saran perbaikan. Nah, laporan audit ini masih kurang lengkap, ini yang bikin materi. Intinya laporan audit itu komponennya yang pakem ada 4+1. Ya. Jadi ada temuan atau kondisi, kemudian ada kriterianya seperti apa, penyebab kondisi itu bisa terjadi seperti apa, penyebab, kemudian akibat. Dan selanjutnya adalah rekomendasi. Nah, dalam menyusun rekomendasi kita juga mempertimbangkan tanggapan manajemen ya dalam temuan tersebut. Oke, materi pertemuan pertama saya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut di pertemuan kedua, kita istirahat dulu, break 10 menit, kita boleh minum dulu, nanti masuk ke room lagi. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mas Irfan? Tidak, Pak. Oke, Mas. Bapak, saya izin bertanya. Oke. Ya, selamat malam, Pak. Yuk, silakan. Ya, saya Inayah Ramadhani, Pak. Mau nanya. Tadi kan di awal Bapak bilang ya manajemen audit itu identik dengan internal audit ya, Pak. Tapi Pak, apa akibatnya jika perusahaan itu tidak melakukan audit? Karena kan banyak ya perusahaan-perusahaan startup sekarang itu yang awamnya itu lebih melihat yang penting ada laporan keuangan gitu, yang dibuat sama staf akuntansinya. Itu gimana ya, Pak? Oke, sip, itu pertanyaan yang bagus banget terkait startup ya. Apakah audit gitu ya? Ini terkait dengan startup, apakah audit manajemen itu perlu apa tidak? Karena kan lebih kepada pemeriksaan laporan keuangan ya, gitu ya. Kalau di startup ya. Iya, Pak, benar. Oke, nanti saya jawab di pertemuan selanjutnya di 10 menit lagi ya. Boleh minum dulu, makan dulu. Nanti saya jawab biar waktunya agak panjang ini. Zoom saya mau 1 menit lagi selesai. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Saya stop dulu ya. Boleh minum dulu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Yuk, nanti Terima lanjut kasih, lagi loh. Pak. Gabung lagi ya, 10 menit lagi. Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Kita loh ini.